Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan bahas soal bangun ruang sisi lengkung bagian yang pertama. Oke, soal yang pertama. Sebuah tong sampah berbentuk tabung mempunyai diameter 49 cm dan tinggi tong sampah 50 cm. Tentukan permukaan tong sampah tersebut. Nah, berarti kita perhatikan di sini bahwa diameternya sama dengan 49. Kita tulis saja diameternya sama dengan 49 cm. Itu berarti R-nya sama dengan 49/2 cm. Sedangkan tingginya sama dengan 50 cm. Nah, yang disuruh menentukan adalah luas permukaan tong tersebut. Maka luas tong dalam hal ini adalah tabung, ya. Maka sama dengan luas permukaan tabung. Kita tahu bahwa, boleh dituliskan di sini dulu. Luas tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran, karena alasnya berbentuk lingkaran ya, ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alas kali tinggi. Nah, 2 kali luas lingkaran itu pi R kuadrat, ditambah keliling alas. Alasnya berbentuk lingkaran berarti 2 pi R dikalikan T gitu ya. Sehingga kita boleh tuliskan 2 kali. Nah, karena R-nya 49/2, 49 itu habis dibagi 7, maka pi-nya kita pakai 22/7 dikali R kuadrat. R-nya 49/2, kita tidak usah sederhanakan ya, 49/2 ditambah 2 kali 22/7 dikali R dikali tingginya sama dengan 50. Kita lanjutkan dengan menyederhanakan terlebih dahulu supaya mudah ya. Jadi perhatikan di sini ada 2. Kita sederhanakan dengan 2 di sini. Kemudian di sini ada 22, kita sederhanakan dengan 2 di sini, masih ada 11. Kemudian berikutnya 7 dengan 49, di sini masih ada 7. Nah, perhatikan Bu Lucy bikin kemiringannya ya, supaya nanti bisa diperiksa ulang lebih mudah. Sehingga di sini berarti sama dengan 11 kali 7, 77 dikali 49. Ditambah, kita boleh sederhanakan lagi, 22 dengan 2. Di sini masih 11. 7 dengan 49. Di sini masih 7. Nah, maka perhatikan di sini 2 kita kalikan 50 jadi sama dengan 100 ya. Maksudnya kalau mengalikan kita mengupayakan supaya nanti mudah untuk kita melanjutkan menghitungnya. Jadi kalau 2 kali 11 dikali 7 dikali 50 boleh nanti tandanya sama. Tapi kalau bisa kita kalikan yang gampang dulu. Jadi 2 kali 50 kan 100, sehingga berikutnya lebih mudah. 11 kali 7, 77. Sehingga karena lebih mudah yang belakang kita tuliskan dulu 77, nolnya 2. Berarti 7.700. Nah, perhatikan sekarang 77 kali 49. Kita coba kalikan saja. Ya, kita coba kalikan di sebelah kanan sini pakai yang biru. 77 kali 49. Nah, 49-nya boleh taruh di atas. Kenapa? Mengalikan itu kalau bilangannya ada yang sama, lebih baik itu yang kamu taruh belakang, sehingga mengalikannya cukup 1 kali, tinggal tulis ulang. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. 9 kali 7, 63. Simpan 6.
4 kali 7 28, ditambah 6 34. Nah, karena ini kali 7, ini juga kita kalikan 7, berarti sama hasilnya. Tinggal kita geser ke depan 1 kali. Nah, sehingga 3 7 7 3. Ini ditambah ya. Sehingga di sini sama dengan 3 7 7 3. Maka kalau kita jumlahkan sekarang, 3 ditambah 0 3, 7 ditambah 0 7, 7 ditambah 7 14, simpan 1, 3 ditambah 7 10 tambah 1 11. Jadi 11.473. Jadi kita bisa simpulkan, jadi luas permukaan tong sama dengan 11.473 persegi. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Soal yang kedua. Sebuah drum tingginya 1,5 meter dan diameter alasnya 28 desimeter. Tentukan volume drum tersebut dalam liter. Nah, maka kita tulis dulu tingginya 1,5 meter. Tingginya sama dengan 1,5 meter. Karena nanti dalam liter, liter itu sama dengan desimeter kubik, maka kita langsung jadikan saja desimeter. Supaya apa? Tidak 2 kali kerja. Ya, dari meter ke desimeter kalikan 10 ya, sehingga menjadi 15 desimeter. Diameter alasnya 28. Diameter alasnya 28 desimeter. Ini sudah desimeter ya. Berarti R-nya 14 desimeter. Karena R itu berarti diameter dibagi 2. Sehingga volumenya sama dengan ini tadi drum ya. Drum itu berarti tabung, berarti volume tabung. Luas alas dikali tinggi. Luas alasnya lingkaran, pi R kuadrat dikali tinggi. Tingginya, oke, kita tuliskan langsung. Karena R-nya 14, maka kita tuliskan pi-nya 22/7. Dikali R. R-nya sama dengan 14. Kali 14. Kali tingginya sama dengan 15. Oke, sehingga kita bisa mau sederhanakan dulu. 7 dengan 14 tinggal 2. Sehingga kita mau hitung boleh yang mana saja dulu supaya mudah. Perhatikan ada 15, ada 2, berarti ini 2 kita kalikan 15 dulu saja. Berarti 30. Dikali dengan 22 kali 14. Nah, supaya mudah ingat perkalian dengan 11. Jadi kita boleh menuliskannya begini. 22 ini kan 11 kali 2. Ya, maka 2 kali 14 dulu sama dengan 28. Ingat perkalian dengan 11 ya, kita tinggal jumlahkan. Ya, 10, 0 di sini 1. Jadi ini sama dengan 308 dikalikan 30. Ya. Bu Lucy pernah bahas 1 menit untuk perkalian dengan 11. Nanti kalian boleh lihat kembali. Ya. Jadi 308 kali 30. Maka kita langsung hitung saja. Belakangnya 0 ya. 8 kali 3 24. Karena ini 0 kita langsung tulis 24. 3 kali 3 9. Jadi 9240. Dalam hal ini satuannya sudah desimeter kubik. Nah, desimeter kubik tadi sama dengan liter juga. Jadi ini sudah jadi volume drum adalah 9240 desimeter kubik atau liter. Gitu ya.
Oke, kita masuk soal yang ketiga. Sebuah kolam renang diisi air melalui pipa. Pipa tersebut mampu mengalirkan air sebanyak 720 liter. Liter itu berarti volume. Diketahui volumenya 720 liter. Dalam waktu 24 menit. Waktu misalnya kita tulis W. 24 menit. Tentukan debit aliran air dalam pipa tersebut. Debit Bulusi nyatakan dengan D. Jadi D-nya berapa? Itu yang ditanyakan. Sehingga kita tulis di sini saja ya. Langsung di sini saja. Debitnya sama dengan, lihat satuannya, cm kubik per detik. Berarti cm kubik itu satuan volume dan detik itu satuan waktu. Sehingga kalau ada yang lupa, lihatnya dari situ saja. Debit sama dengan volume per waktu. Nah, di sini satuannya diminta cm kubik. Ya, diminta cm kubik. Maka kalau kita mau tuliskan di sini 720 liter. Liter itu berarti kan sama dengan desimeter kubik ya. Nah, ini masih desimeter kubik Bulusi tulisnya. Per 24 menit. Nah, sekarang karena yang diminta itu cm kubik, maka sentimeternya Bulusi buat 720 desimeter ke sentimeter itu ditambahkan 3 nol. Ya, jadi desimeter ke sentimeter itu mestinya 1, tapi karena kubik maka nolnya 3. Dibagi 24 menit. Karena di sini ada detik yang ditanyakan, maka menit, 1 menit itu 60 detik. Langsung kita kalikan 60 detik. Nah, seperti itu supaya gampang. Jadi kita ngitungnya sekalian. Kita perhatikan, kita sederhanakan ya supaya gampang. Nolnya kita hilangkan 1 dulu. Kemudian ada 72 dengan 6. Ini yang lebih gampang ya, 72 dengan 6 itu 12. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 12, ada 24. Kita boleh coret lagi tuh. Nah, ini berarti masih 2 ya. Di sini 2. Berarti 2, perhatikan di sini habis ya, berarti tinggal 1000. 1 di sini tadi habis 1, nolnya ada 1, 2, 3. 1000 per di bawah tinggal 2 cm kubik per detik. Sehingga ini kita masih boleh sederhanakan lagi, tinggal 5. Maka sama dengan 500 cm kubik per detik. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Sehingga kalau kita mau simpulkan, kesimpulannya di sini aja nggak apa-apa ya. Jadi debit aliran air sama dengan 500 cm kubik per detik. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Mobil pemadam kebakaran mengisi air dengan debit 360 liter per menit. Jadi ini debitnya. Debitnya 360 liter per menit. Kemudian tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi mobil berkapasitas 14.400 liter. Jadi volumenya yang di sini yang diketahui 14.400 liter. Kemudian yang ditanyakan adalah waktunya berapa. Nah, tadi kita punya rumus ya yang di depan tadi bahwa debit sama dengan volume per waktu. Maka karena ini yang ditanyakan waktu, kita langsung pindahkan ke sini ya. Jadi waktu dengan debitnya kita pindahkan. Ya, jadi waktu sama dengan volume dibagi debit. Jadi sama dengan 14.400
1400 liter dibagi 360 liter per menit. Sehingga ini ternyata ada liter kita bisa coret. Ini ada 0 kita bisa coret. Sama dengan sederhanakan yang ini ya, 144 dengan 36. 3 kali berapa? 4 ya. 4 di sini. Berarti nolnya masih ada 140 menit. Lihat satuan waktu ya. Satuan waktu. Oke, seperti itu pembahasan kita untuk bangun ruang sisi lengkung bagian yang pertama. Silahkan dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komen. Jika kalian suka silahkan klik like, dan bagi yang belum silahkan klik subscribe. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.